Hai semuanya, jadi pada kali ini aku Putri Eternali Praseniulaga akan membahas mengenai basis data yang dimulai dari pembahasan mengenai DML atau Data Manipulation Language. Jadi DML itu merupakan sekumpulan elemen sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman. Dan DML ini sendiri digunakan untuk memanipulasi data seperti memilih, menghapus, memasukkan, dan juga memperbaharui data. Adapun contoh perintah dasar dari DML, yang pertama adalah insert. Insert ini berfungsi untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Lalu yang kedua ada select, yang berfungsi untuk menampilkan tabel dalam database. Dan yang ketiga ada update, yang berfungsi untuk memperbaharui data lama menjadi data baru. Dan yang terakhir adalah delete, yang berfungsi untuk menghapus data dalam tabel. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai aggregate function. Jadi, aggregate function ini berperan sebagai fungsi untuk mencari sebuah nilai dalam database dengan berbagai macam kondisi, seperti count, sum, min, max, dan AVG. Lalu pembahasan selanjutnya adalah mengenai group by. Jadi, group by ini fungsi yang digunakan di dalam fungsi select yang berfungsi untuk mengelompokkan data-data pada kolom yang diinginkan. Dan pembahasan terakhir yaitu mengenai join. Jadi inner join adalah sebuah fungsi yang berfungsi untuk menampilkan sebuah data dengan menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya yang berhubungan. Jadi jika satu tabel ini tidak berhubungan dengan tabel lainnya, maka data tidak bisa ditampilkan. Oke, jadi sekarang kita akan membahas fungsi-fungsi ini di dalam SQL. Mari kita bahas. Oke, jadi sebelum kita membahas mengenai fungsi-fungsi DML atau Data Manipulation Language yang sudah saya jelaskan tadi, kita pastinya membutuhkan yang namanya database terlebih dahulu. Dan dalam pembuatan database ini sendiri, kita di sini menggunakan yang namanya fungsi DDL atau Data Definition Language, yang dimana contoh fungsinya itu seperti create, show, constraint, alter, dan drop. Oke, bisa kita langsung saja buat di sini contohnya. Untuk penggunaan fungsi DDL. Oke, pertama-tama untuk membuat database di sini kita menggunakan fungsi create database dengan nama database-nya misalkan saja toko minuman. Jangan lupa titik koma dan bisa kita langsung run. Oke, jadi database dengan nama toko minuman sudah terbuat dan kita klik ini. Kalau kita klik SQL-nya, dan di sini kita akan membuat yang namanya tabel di dalam database toko minuman ini, seperti database lainnya. Oke, jadi bisa kita langsung membuat dengan fungsi yang sama, yaitu fungsi create tabel. Misalkan saja nama tabel yang pertama itu adalah menu minuman. Jangan lupa kurung tutup, lalu enter, ID menu, dengan tipe datanya adalah integer, dan maksimal karakternya itu misalkan adalah 20. Dan di sini saya akan menggunakan ID menu sebagai primary key. Oke, jadi seperti itu, jangan lupa untuk koma. Karena di sini ada tipe data lainnya, misalkan saja adalah nama menu. Dan di sini kita menggunakan tipe data varchar. Dengan karakter maksimal adalah 20 juga. Dan ini bukan merupakan primary key. Lalu misalkan saja jumlah stok. Jumlah stok dengan tipe datanya adalah integer. Integer dan maksimal karakternya adalah 100. Oke, jangan lupa kurung tutup. Oke, bisa kita langsung go. Oke, jadi tabel menu minuman sudah terbuat. Oke, jadi seperti itulah cara dalam membuat tabel di dalam database dengan menggunakan juga fungsi primary key di dalamnya. Oke, misalkan saja untuk tabel selanjutnya di sini kita akan membuat tabel pelanggan. Jadi pelanggan integer dan misalkan saja 100. Dan di sini saya akan menggunakan ID pelanggan sebagai primary key. Oke, jangan lupa untuk koma.
Lalu menu selanjutnya adalah nama pelanggan atau nama saja. Bisa kita buat varchar dengan maksimal karakter adalah 30. Oke, bisa kita kurung tutup. Sebenarnya bisa saja kita lakukan hal seperti ini. Oke, jadi sama saja. Namun cara tadi itu agar kita tidak kebingungan dalam membagi nama-nama dari kolom untuk tabel ini. Oke, jadi untuk tabel menu minuman dan tabel pelanggan sudah terbuat. Bisa kita lanjut. Di sini kita akan membuat tabel pegawai misalkan. Pegawai. Misalkan ID pegawai itu bertipe data integer dengan maksimal karakter 20. Dan ini merupakan primary key, kita akan seperti itu. Lalu jangan lupa untuk koma dan nama pegawai. Nama pegawai. Dengan tipe data varchar. Misalkan saja 30. Lalu koma, misalkan saja di sini kita membutuhkan nomor telepon pegawai. Ini kita menggunakan varchar dengan maksimal karakter itu adalah 15. Oke, kurung tutup. Dan kita bisa langsung go. Oke, jadi tabel pegawai sudah terbuat. Jadi ada tabel menu minuman, tabel pegawai, dan tabel pelanggan. Oke, jadi untuk tabel selanjutnya itu kita di sini misalkan saja menggunakan tabel dengan nama transaksi. Tabel dengan nama tabelnya yaitu transaksi. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan foreign key dalam SQL untuk fungsi DDL. Jadi pada tabel transaksi ini, misalkan saja di sini kita menggunakan ID transaksi terlebih dahulu dengan tipe datanya adalah integer. Lalu misalkan saja maksimal karakter adalah 100. Dan di sini saya menggunakan ID transaksi sebagai primary key. Jangan lupa untuk koma. Oke, lalu pada transaksi ini kita akan menghubungkan ID pegawai, ID pelanggan, dan juga ID menu minuman. Jadi ID menu, ID pegawai, dan ID pelanggan akan menjadi foreign key di dalam tabel transaksi. Oke, jadi bisa kita tulis terlebih dahulu ID menu dengan tipe datanya integer, yaitu ada 20. Lalu koma, ada ID pegawai dengan tipe data integer dengan maksimal karakternya adalah 20 juga. Lalu ada ID pelanggan dengan tipe data integer dengan maksimal karakter itu 100. Oke, jadi selain dari ID ini juga di dalam tabel transaksi ada total harga. Dimana kita akan menggunakan tipe data varchar dengan maksimal karakter adalah 100 juga. 100, koma. Lalu di sini ada total pesanan dengan tipe data varchar. Ada tipe integer dengan maksimal itu 100. Oke, misalkan seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan membuat fungsi mengenai foreign key, yang dimana ID menu, ID pegawai, dan ID pelanggan merupakan foreign key dalam tabel transaksi. Jadi bisa kita buat langsung dengan fungsi constraint. Nah, lalu jadi sini constraint. Oke, jadi pada constraint ini pertama-tama kita di sini akan menggunakan ID menu terlebih dahulu, yaitu nama kolom yang dulu dibuat. Lalu di sini kita akan tulis foreign key. Nah, pada foreign key ini jangan lupa untuk tanda kurungnya, yaitu nama kolom lagi, yaitu ID menu. Dan di sini kita akan menggunakan namanya fungsi reference. Yang dimana reference ini menuju pada tabel manakah ID menu ini berada, yaitu pada tabel menu minuman.
dengan nama tabel adalah ID menu. Oke, jadi misalkan saja untuk membuat foreign key hanya salah satu ID saja, nantinya tampilan SQL akan seperti ini. Namun jika lebih dari itu bisa kita ketik koma lagi, yang bisa kita copy ini, Command C, dan di sini kita akan menggunakan ID pegawai. ID pegawai, ya, dan di sini pada ID pegawai itu menuju pada tabel pegawai. Dengan di dalam kurungnya adalah ID pegawai. Oke, masih koma, Command C. Oke, jadi yang kedua itu adalah ID pelanggan. Foreign key dengan pelanggan. Dalam ini adalah ID pelanggan. Reference yang dimana ID pelanggan itu berada pada tabel pelanggan. Jangan lupa untuk mengganti ini juga. Oke, jadi setelah itu jangan lupa untuk kurung tutupnya. Oke, jadi jika sudah dirasa benar, bisa kita langsung execute. Oke, jadi ini adalah tampilan yang sudah berhasil. Dan tabel transaksi pun sudah tertambah. Jadi inilah dia tampilannya. Jadi misalkan saja di sini kita ingin melihat atau menampilkan sebuah kolom dari sebuah tabel. Dan di sini kita akan menggunakan namanya fungsi show columns. Oke, from misalkan saja di sini kita ingin melihat tampilan dari tabel menu minuman. Menu minuman. Oke, bisa kita langsung execute. Oke, jadi langsung terlihat tampilan dari tabel menu minuman yang terdiri dari ID menu, nama menu, dan jumlah stok. Begitu juga dengan tabel lainnya. Bisa kasih tabel transaksi. Bisa kita langsung execute. Oke, jadi tampilannya seperti ini. ID transaksi, ID menu, ID pegawai, ID pelanggan, total harga, total pesanan. Oke, jadi kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi alter, yang dimana fungsi alter ini berfungsi untuk misalkan saja di sini kalian ingin memodifikasi tipe data dari sebuah kolom. Itu kita bisa menggunakan alter, dan juga misalkan kita ingin menambahkan kolom ataupun ingin mengubah nama dari kolom ini. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya fungsi dari alter tabel. Oke, misalkan saja di sini kita ingin memodifikasi tipe data dari jumlah stok dari integer menjadi varchar. Kita pertama-tama membuat dulu nama dari tabelnya itu menu minuman. Lalu kita buat modify. Apa yang ingin kita modifikasi yaitu jumlah stok. Jumlah stok yang awalnya integer, dan di sini kita akan mengubah menjadi varchar dengan maksimal karakternya adalah 100. Oke, bisa kita titik koma, lalu kita execute. Oke, jadi ini langsung terupdate. Jadi jumlah stoknya itu langsung jadi varchar. Yang awal jadi integer, dengan menggunakan alter tabel modify, menjadi varchar. Oke, misalkan saja di sini kita ingin menambahkan kolom di dalam sebuah tabel. Misalkan saja di sini kita ingin menambahkan kolom alamat di dalam tabel pelanggan. Jadi misalkan saja di sini kita buat dulu nama tabelnya pelanggan, lalu add kolom, yang dimana nama kolomnya itu sendiri adalah alamat dengan tipe data varchar. Maaf, di sini tidak menggunakan tanda kurung. Dengan maksimal karakternya adalah 20 atau 30. Jangan lupa titik koma. Bisa kita langsung execute. Oke, jadi pada tabel pelanggan sudah tertambahkan nama kolom dengan nama alamat dengan menggunakan fungsi alter tabel add column. Jadi itu dia fungsinya. Lanjut pada fungsi alter selanjutnya, yaitu berfungsi untuk merubah sebuah nama tabel.
Dimana alter tabel. Pertama-tama di sini kita akan mengubah misalkan nama dari tabel menu minuman menjadi menu saja. Menu minuman. Lalu jangan lupa rename to. Oke, jadi misalkan kita ingin mengubah minuman ini menjadi menu saja. Jangan lupa titik komanya. Oke, jadi ini dia tampilannya dan tabel dari menu minuman yang awalnya menu underscore minuman berubah menjadi menu. Oke, kita lanjut ke fungsi terakhir yaitu fungsi drop tabel. Jadi misalkan saja di sini kita ingin menggunakan tabel transaksi. Jadi fungsi drop tabel ini berfungsi untuk menghapus tabel. Misalkan saja di sini kita ingin menghapus tabel transaksi, bisa kita langsung buat fungsinya drop tabel transaksi. Oke, bisa kita langsung execute. Oke, dan tabel transaksi pun terhapus. Jadi itu dia tadi cara penggunaan dari fungsi DDL dalam membuat database pada SQL. Dan kita akan lanjut mengenai pembahasan fungsi DML yang sudah saya jelaskan tadi dengan nama database-nya adalah toko jus buah. Oke, jadi di sini kita akan membahas dan menerapkan fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan tadi ke dalam SQL. Dan di sini saya menggunakan phpMyAdmin dan bisa kita lihat di sini sudah ada database dengan namanya toko jus buah. Oke, jadi fungsi pertama yang di sini saya ingin terapkan adalah fungsi insert. Jadi fungsi insert itu adalah fungsi yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam suatu tabel. Jadi bisa kita lihat di dalam tabel transaksi ini sudah ada 12 transaksi dan di sini kita ingin menambahkan transaksi lagi dengan fungsi insert. Jadi bisa kita langsung ke SQL dan kita inputkan insert into nama tabelnya itu transaksi. Lalu dalam kurung ini merupakan kolom-kolom yang ada pada tabel transaksi. Dan kita urutkan sesuai yang ada di sini, yaitu ID transaksi, ID pegawai, ID pelanggan, tanggal transaksi, dan total harga. Kurung tutup. Dan untuk menambahkan data-data di dalam kolom ini kita menggunakan yang namanya values. Jadi kurung buka. Jangan lupa untuk tanda petik karena tanda petik ini sangat penting. Jangan sampai dilupakan ya. Dan ID transaksi selanjutnya adalah 13. Dan ID pegawai yang di sini ada 3, jadi bisa kita pilih mungkin ID pegawai 1. Lalu ID pelanggannya itu ada 7, bisa kita tambahkan mungkin ya nanti kita pakai angka 6. Dan tanggal transaksinya kita gunakan tanggal saat ini, yang dimana untuk tanggal transaksi ini kita gunakan dari tahun dulu. Jadi dimulai dari tahun, lalu bulan, dan tanggal saat ini. Jangan lupa tanda petik, dan yang terakhir adalah total harga. Bisa kita misalkan 90.000 misalkan. Oke, jadi kurung tutup dan titik koma untuk mengakhiri statement dari insert. Jadi kita bisa go dan tampilan jika SQL kita berhasil, tampilannya akan seperti ini. Dan kita bisa lihat pada tabel bahwa insert yang tadi kita buat telah terupdate pada tabel transaksi. Ini dia. ID transaksi 13, pegawai 1, ID pelanggan 6, tanggal saat ini, dan total harganya 90.000. Oke, bagaimana caranya jika kita menginputkan atau menginsert data agar sekalian, jadi nggak sekali-sekali. Jadi kita bisa menginputkan data atau menginsert data dalam kolom secara sekalian dengan menggunakan seperti ini. Jadi sama saja,
Di awal kita menggunakan insert into transaksi dan kurung buka dari kolom-kolom yang ada pada tabel transaksi, ID pegawai, ID pelanggan, tanggal transaksi, dan total harga. Oke, jadi jangan lupa untuk menggunakan values karena berfungsi untuk memasukkan data ya kepada kolom-kolom dari transaksi. Oke, jadi jangan lupa untuk petiknya. Transaksi selanjutnya adalah 14. Lalu ID pegawainya kita bisa akan 3. ID pelanggannya itu ID pelanggan yang ke-3 mungkin. Lalu untuk tanggal transaksinya tanggal saat ini, jangan lupa tanda petiknya yang dimulai dari tahun, bulan, dan tanggal saat ini. Dan total harganya sendiri bisa kita anggapkan 100.000. Tanda petik yang dilupain 100.000 dan kurung tutup. Oke, untuk menambahkan data selanjutnya kita bisa klik koma dan kita bisa copy ini, Command C, Command V. Agar datanya terlihat lebih rapi dan tidak membingungkan, kita bisa tekan enter dan kita ganti di 15. Lalu kita kasih saja ID pegawainya dan ID pelanggannya bisa kita ganti jadi 2. Lalu tanggal sama dan biaya itu beda. Kalau harganya itu anggap saja 31.000. Maaf ya. Oke, untuk data selanjutnya bisa kita copy paste juga 16 sama saja. Kita di pelanggannya misalkan 5, tanggal hari ini, dan biaya itu misalkan adalah 11.000. Oke, jadi ini dia data yang akan kita tambahkan secara sekaligus di dalam tabel transaksi. Dan jangan lupa untuk titik komanya dan kita lihat apakah ini berhasil atau tidak. Dan ini berhasil. Jadi bisa kita lihat pada tabel transaksi saat ini yang sudah terupdate dan ini dia data terbarunya. Jadi itu dia tadi cara menginsert data ke dalam tabel. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi update di dalam SQL. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai fungsi update. Dan di sini kita akan menggunakan tabel menu sebagai contohnya. Oke, jadi bisa kita lihat ada tanggal update, jumlah stok, harga, nama menu, jenis size, dan ID menu. Dan fungsi update itu sendiri digunakan untuk mengupdate tabel. Dan di sini kita akan mengupdate tabel dari menu. Misalkan saja kita ingin mengupdate jumlah stok pada ID menu 5. Jadi bisa kita langsung update. Kita hapus dulu, lalu kita input update. Lalu nama tabelnya adalah menu. Set yang ingin diubah. Jumlah stok. Jumlah stok. Kita ganti dari 8 menjadi 20 stok. Dan where ini sangat berperan penting di dalam kolom mana yang akan ikut berperan untuk mengganti jumlah stok ini. Jadi berperan itu adalah ID menu 5. Nah, jadi bisa kita langsung run apakah berhasil atau tidak, dan ini berhasil. Bisa kita lihat langsung pada tabel menu apakah sudah terupdate. Ya, ini sudah terupdate dan stoknya adalah 20. Namun tanggalnya bisa kita ubah juga dengan cara seperti ini. Update, nama tabel adalah menu, lalu set. Misalkan saja kita ingin mengubah jumlah stok juga. Jumlah stok sama dengan 25. Lalu koma, tanggal update
Nah, di sini untuk tanggal ada sendiri kita menggunakan yang namanya petik 1. Dan jangan lupa untuk memulai dari tahun, bulan, dan tanggal. Anggap saja kita tanggal update tanggal 31 besok. Lalu kita inputkan where ada ID jenis, ID menu maksud saya. Ini menu yang ke-5. Seperti yang tadi, kita langsung run. Dan ini sudah berhasil, bisa kita lihat bahwa tanggalnya terupdate dan jumlah stoknya ada 5. Oke, jadi sudah terupdate dengan tanggalnya 31. Lalu, misalkan saja, di sini saya ingin mengupdate 2 ID menu. Jadi lebih dari satu ID menu. Itu caranya juga sama. Bisa kita lihat di sini, kita menggunakan update seperti biasa, lalu nama tabel. Lalu jangan lupa untuk set jumlah stoknya. Jumlah stoknya misalkan kita ganti jadi 15. Lalu tanggal update-nya. Tanggal update itu jangan lupa tanda petiknya 2021 12 dan masih sama tanggal seperti tadi, tanggal 31. Dan di sini kita juga menggunakan where. Dan ID menu yang akan kita ganti itu misalkan ID menu 4 dan 5. Jadi kita menggunakan in di sini karena data yang diubah itu lebih dari 1. Jangan lupa untuk tanda petik 4, petik 1, 5, kurang tutup. Jadi ini berfungsi untuk menggunakan perubahan yang lebih dari 1. Jika 1 saja, itu kita bisa menggunakan sama dengan 5. Namun jika lebih dari itu, kita menggunakan bantuan dari in. Dengan tanda petik 1 dan kurung tutup. Oke, mungkin bisa kita langsung go. Apakah berhasil? Oke, sudah berhasil. Jadi bisa kita lihat sekarang ya, stok 15 dan tanggal update-nya adalah sekian. Bisa kita lihat pada ID menu 4. Ya, bahwa stoknya adalah 15 dan stok yang ID menu 5 juga menjadi 15 dengan tanggal adalah 31. Jadi itu dia tadi cara menerapkan fungsi update pada SQL dan kita lanjut ke menu selanjutnya. Baik, jadi untuk menu selanjutnya atau fungsi selanjutnya di sini kita akan mendelete sebuah data pada tabel transaksi atau menghapus. Jadi misalkan saja kita di sini ingin menghapus ID transaksi yang ke-16, ID pegawai ini juga. Pokoknya deretan ini kita hapus. Jadi bisa kita gunakan SQL. Kita hapus ini terlebih dahulu. Delete from nama tabel adalah transaksi. Lalu jangan lupa di sini kita menggunakan where. Jadi kolom yang ingin kita hapus itu adalah ID transaksi yang ke-16. 16, jadi bisa kita langsung go. Oke. Jadi ini sudah berhasil. Apakah kita bisa lihat bahwa tabel dari ID transaksi yang ke-16 itu sudah terhapus. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus lebih dari satu secara sekaligus? Jadi caranya sama saja. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk menghapus atau mengupdate data secara sekaligus atau lebih dari satu, itu menggunakan bantuan dari in. Jadi bisa kita lihat di sini, delete from tabelnya adalah transaksi. Lalu jangan lupa menggunakan where, karena where ini sangat penting. Lalu kita menggunakan ID transaksi di sini, transaksi, dan jangan lupa untuk menggunakan in, karena kita akan menghapus dua data secara sekaligus. Jadi ada data 14, petik 1, 15, petik 1, kurung tutup. Oke, jadi bisa kita langsung go. We want to execute, jadi kita langsung oke. Jadi ini sudah terupdate, bisa kita lihat di tabel.
bahwa ID transaksi yang ke-14 dan ke-15 itu sudah terhapus. Nah, jika kita tidak menggunakan where dalam SQL tadi, maka seluruh data yang ada di sini akan terupdate atau terdelete. Jadi misalkan saja di sini ada tabel untuk percobaan. Jadi ini dia isi dari tabelnya, yaitu ID test dan test tabel. Jadi kita akan hapus ini tanpa menggunakan namanya where. Ini bisa kita langsung from nama tabel adalah test. Ini tanpa menggunakan where. Ini bisa langsung kita execute dan berhasil. Jadi bisa kita lihat langsung ke tabelnya bahwa seluruh isi tabel ini terhapus. Jadi itulah pentingnya kita menggunakan where di dalam update maupun delete. Fungsi selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi select, yang dimana fungsi select ini berfungsi untuk menampilkan sebuah tabel. Jadi bisa kita langsung saja. Di sini kita akan mencoba untuk menampilkan tabel menu. Select from nama tabel menu, dan kita bisa langsung execute atau go. Dan tampilannya akan seperti ini. Ini artinya berhasil, dan misalkan saja nih kita ingin menampilkan tabel, namun ID jenis size-nya hanya 1. Jadi 2 dan 3 ini tidak terlihat. Jadi caranya kita menambahkan where, dan kolom dari ID jenis size-nya namanya adalah jenis size, yaitu 1. Kita langsung go atau execute, dan tampilan seperti ini. Jadi untuk ID jenis size yang kedua dan ketiga itu tidak terlihat. Jadi hanya seperti ini. Misalkan saja kita ingin melihat ID jenis size lebih dari 1. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa untuk menampilkan lebih dari 1 itu kita menggunakan bantuan dari in. Jadi kita misalkan ingin menampilkan yang 2 sama 3 aja. 2,3. Jadi kita ingin menampilkan ID jenis size yang 2 sama 3 aja. Jadi kita langsung execute atau go, dan 2 dan 3 yang akan tampil. Untuk ID jenis size 1-nya tidak tampil karena tidak dipanggil di sini. Oke, lanjut. Misalkan saja di sini kita hanya ingin melihat tabel nama menu dan harga misalkan. Bisa kita langsung ke sini. Lalu nama kolomnya adalah, misalkan kita di sini menggunakan nama menu dan harga saja. Nama menu dan harga. From nama tabel adalah menu. Oke, coba kita langsung execute apakah dan oke, jadi ini dia tampilannya saat kita memanggil kolom nama menu dan harga. Jadi yang ditampilkan hanyalah kolom nama menu dan harga. Misalkan nih kita ingin menampilkan harganya itu yang di bawah 20.000 misalkan, atau di antara 10.000 sampai 15.000. Oke, bisa kita tambahkan di sini where harga between dan di sini kita mintanya di antara 10.000 hingga 15.000 misalkan, atau 20.000. Kita coba dulu pakai 10.000, 10.000 dan 15.000. Dan di sini kita misalkan ingin mengurutkannya dari terkecil hingga terbesar. Jadi kita di sini menggunakan output by harga, dan di sini kita menggunakan ASC agar dia terurut. Jadi kita bisa langsung go, dan tampilan seperti ini. Jadi harga di antara 10 sampai 15.000 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Dari 10.000, 11.000, dan 15.000.
Misalkan saja juga kita ingin melihat harga yang selain 10.000, atau bisa kita bilang harga itu tidak sama dengan 10.000. Jadi bisa kita tuliskan oke, coba kita langsung go. Apakah dia mau? Oke, jadi ini dia tampilannya. Jadi tidak ada menu yang harganya itu 10.000. Karena di sini kita memerintahkan harga tanda seru sama dengan itu adalah tidak sama dengan 10.000. Jadi yang ditampilkan itu adalah selain 10.000. Oke, mungkin kita juga bisa kembali melihat tabel dari menu. Kita coba di sini, misalkan saja kita mencari menu yang jumlah stok itu kurang dari 30 dan harganya itu lebih dari 15.000 misalkan saja. Oke, jadi langsung saja di sini kita akan membuat query-nya. Bisa kita hapus dulu ini. Dan misalkan saja di sini kita ingin memperlihatkan tabel ID menu, nama menu, harga, dan jumlah stok misalkan. Jadi langsung saja ID menu, nama menu, harga, dan jumlah stok. Dan jangan lupa menggunakan from dari tabel apa, dari tabel menu. Lalu sini kita akan menggunakan where, dan di sini kita menggunakan harga yang lebih dari 15.000. Lebih dari sama dengan 15.000. Dan stoknya ya, stok kurang dari 30. Oke, bisa kita langsung execute. Oke, maaf, jadi sini ada kesalahan teknis. Oke, jadi kita langsung go. Dan tampilannya akan seperti ini. Jadi harga yang lebih dari sama dengan 15.000 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan begitu juga dengan jumlah stok yang kurang dari 30. Oke, jadi untuk contoh select selanjutnya, di sini saya sudah menambahkan beberapa menu seperti alpukat kocok, alpukat coklat, milkshake strawberry, dan es durian ketan. Jadi misalkan saja di sini kita ingin mencari nama menu alpukat, dan nanti tampilan yang keluar adalah jus alpukat, habis itu alpukat kocok, alpukat coklat. Jadi mari kita buktikan. Jadi di sini kita buat select, lalu yang ditampilkan pada tabel itu adalah ID menu, nama menu, harga, dan jumlah stok. Jangan lupa menggunakan from dari tabel mana, yaitu tabel menu. Dan di sini kita menggunakan where, nama menu, dan di sini kita menggunakan like. Jadi misalkan saja kita ingin menampilkan kata-kata alpukat yang di belakangnya itu terdapat kata. Jadi kita menggunakan persen di belakang kata alpukat. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi alpukat persen artinya alpukat yang ada kata-kata di belakangnya. Alpukat kocok dan alpukat coklat. Misalkan saja di sini kita taruh persennya di depan. Jadi apa yang akan terjadi? Mari kita execute dan tampilannya seperti ini. Ada jus alpukat 2 yang dengan ID menu yang berbeda. Jadi misalkan saja di sini kita mencari strawberry. Maka tampilannya akan seperti ini, jus strawberry dan milkshake strawberry. Jadi persen itu diibaratkan sebagai kata-kata. Oke, jadi itu dia tadi mengenai fungsi select, dan kita akan lanjut ke fungsi berikutnya. Oke, jadi sini kita akan membahas fungsi selanjutnya, yaitu fungsi aggregate function. Jadi bisa kita langsung coba saja. Dan di dalam fungsi aggregate function ini, kita akan menentukan nilai minimal, maksimal, dan rata-rata dari sebuah tabel.
Misalkan saja di sini kita menggunakan tabel transaksi. Jadi kita gunakan dulu fungsi select, tabel transaksi. Kita bisa langsung execute, dan tampilannya akan seperti ini. Oke, jadi sini kita akan mencari nilai minimal dan maksimal serta rata-rata dari total harga melalui ID pelanggan. Jadi misalkan saja di sini kita menggunakan ID pelanggan 7. Bisa kita langsung buat di sini. Jadi kolom yang akan ditampilkan itu adalah ID pelanggan dan total harga. Dalam transaksi jangan lupa untuk menggunakan where ID pelanggan, ID pelanggan sama dengan 7. Bisa kita execute, dan hasilnya seperti ini. Dari ketiga data ini ada nilai yang sama, yaitu 50.000. Jadi kita anggap aja kedua data ini merupakan kesatuan nilai. Oke, jadi sini kita mulai untuk mencari nilai minimalnya dengan menggunakan fungsi min. Oke, bisa kita langsung execute, dan hasilnya seperti ini. Karena tadi sudah saya bilang bahwa itu memiliki kesatuan nilai, jadi yang ditampilkan hanyalah 1. Karena nilainya juga sama dan ID-nya juga sama. Oke, lanjut. Di sini kita akan mencari nilai max-nya. Kita langsung execute, dan hasilnya seperti ini. Jadi nilai max-nya adalah 71.000. Dan sini kita akan mencari nilai rata-ratanya atau average-nya. Oke, jadi nilainya adalah 57.000. Bisa kalian cek pada kalkulator kalian masing-masing bahwa 50.000 ditambah 50.000 ditambah 71.000 itu nilainya adalah 171.000, dan jangan lupa dibagi 3, maka hasilnya adalah 57.000. Dan ini datanya adalah valid. Oke, jadi misalkan saja di sini kita tidak ingin mencari pada ID pelanggan, atau bisa kita sebut secara keseluruhan, bukan hanya ID pelanggan ke-7 saja. Jadi kita coba dulu tampilkan. Oke, jadi ini semua ID pelanggan dan total harga dari tabel transaksi. Misalkan saja di sini kita coba untuk menggunakan nilai min. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi nilai paling terkecil itu adalah 10.000 dengan ID pelanggan 1. Oke, jadi bisa kita lanjut untuk mencari nilai max-nya adalah kita tinggal klik ini dan pilih max atau nilai terbesarnya, yaitulah 90.000 dengan ID pelanggan 1. Oke, jadi di sini setelah itu kita akan mencari nilai average-nya atau rata-ratanya. Dan rata-ratanya adalah sekian. Jadi itu dia tadi mengenai penjelasan fungsi dari aggregate function mengenai nilai minimal, maksimal, dan rata-rata. Jadi kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai fungsi count. Baik, jadi sini kita akan menerapkan fungsi count di dalam SQL, dan di sini kita akan mencoba menggunakan tabel detail transaksi. Jadi pertama-tama kita akan melihat isi dari tabel transaksi terlebih dahulu menggunakan fungsi select from detail transaksi. Bisa kita langsung execute, dan hasilnya seperti ini. Jadi fungsi count itu sendiri berfungsi untuk menghitung row yang ada pada kolom ini. Jadi misalkan saja kita akan menghitung row yang ada pada kolom ID transaksi. Bisa kita langsung buat di sini count ID transaksi from detail transaksi. Oke, jadi sini saya akan membuat suatu percobaan yang dimana jarak di antara count dan nama kolom itu ada enter. Jadi coba kita execute,
maka itu hasilnya akan error. Mengapa demikian? Jadi jika kalian menerapkan enter di sini, select count itu memiliki satu kesatuan, jadi memiliki satu arti. Namun jika kalian lakukan seperti ini, maka select dan count itu memiliki beda arti. Bisa kita langsung execute, dan hasilnya seperti ini. Jadi jumlah row yang ada pada ID transaksi ini berjumlah 16. Bisa kita cek di sini. Ya benar, jadi jumlah row itu adalah 16. Oke, misalkan saja kita di sini menggunakan contoh lainnya pada tabel menu. Oke, coba saja di sini. Kita lihat terlebih dahulu isi dari tabel menu. Kita lakukan menu. Kita langsung execute. Oke, jadi misalkan saja di sini kita akan menekan harga yang mungkin kurang dari 15.000. Jadi bisa kita langsung buat select count, jangan lupa untuk tidak di enter, misalkan saja nama menu, from menu dengan menggunakan where, di mana harganya lebih dari atau lebih dari 15.000. Oke, mungkin bisa kita langsung execute. Oke, jadi tampilannya atau total row yang ada dengan nilai lebih dari 15.000 pada tabel nama menu itu adalah 4. Oke, bisa kita cek di sini. Yang lebih dari 15.000 itu adalah 20.000, 22.000, 16.000, dan 20.000. Jadi benar ada 4 row yang berada pada kolom nama menu dengan menggunakan fungsi count. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi sum. Oke, jadi untuk pembahasan selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai fungsi group by, yang dimana fungsi group by ini berfungsi untuk mengkelompokkan data di dalam sebuah tabel. Oke, jadi misalkan saja di sini saya akan menggunakan tabel transaksi. Jadi kita akan menggunakan fungsi select terlebih dahulu untuk memperlihatkan atau menampilkan tabel dari transaksi. From transaksi. Oke, bisa kita langsung execute. Dan tampilan seperti ini. Jadi dengan adanya group by, kita bisa mengkelompokkan data yang ada pada tabel ini. Misalkan saja di sini kita ingin memperlihatkan data ID pelanggan dan total harga. Bisa kita langsung buka. Select ID pelanggan saja dan total harga. From transaksi, dan dimana kita bisa coba menggunakan group by, misalkan saja diurutkan melalui ID pelanggan. Bisa kita langsung execute. Jadi tampilannya dia yang diurutkan sesuai dengan data yang ada pada tabel transaksi. Nah, misalkan saja di sini kita ingin melihat data dari tabel ID pelanggan 1 dengan total harganya. Jadi bisa kita ganti group by ini menggunakan where ID pelanggan sama dengan 1. Bisa kita langsung execute. Dan tampilan seperti ini. Jadi ada 3 data transaksi yang dilakukan oleh ID pelanggan, yaitu pada 20.000, 55.000, dan 11.000. Begitu juga dengan ID pelanggan yang lainnya. Misalkan ID pelanggan yang ke-7. Oke, sama. Oke, jadi di dalam penggunaan group by ini kita bisa menggunakan namanya fungsi sum. Di mana fungsi sum ini sendiri fungsi untuk menjumlahkan
satu data yang kita inputkan dalam kurung ini, yaitu total harga. Oke, bisa kita coba dulu untuk ID pelanggan pertama, dan kita coba go. Jadi total atau jumlah dari total harga yang dilakukan oleh ID pelanggan ini adalah 86.000. Bisa kita lihat pada data sebelumnya. Oke, jadi 20.000 tambah 55.000 itu 75.000, ditambah 11.000 jadi benar. Jadi data tadi atau penggunaan fungsi sum tadi bernilai valid. Oke, misalkan saja di sini ID pelanggannya 7 dengan menggunakan sum. Jangan lupa untuk tutup kurung tutupnya itu jangan ada enter di antara sum dengan kurung tutup, karena itu artinya nanti berbeda. Bisa kita langsung sum, dan inilah dia hasilnya. Bisa kita lihat pada tabel sebelumnya. Rp50.000 tambah Rp50.000 yaitu Rp100.000 tambah Rp71.000 yaitu Rp171.000. Jadi data tersebut valid. Jadi kedua data itu valid, dan bisa kita coba dengan menggabungkan sum dengan group by. Jadi bisa kita ganti where yang ini menjadi group by dengan ID pelanggan. Oke, bisa kita coba langsung go. Jadi ini dia total dari penjumlahan transaksi ID pelanggan ini yang dimana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secara berurutan dan secara berkelompok. Jadi yang pertama ini, di pelanggan pertama ini nilai sumnya adalah 86.000. Jadi ini valid karena tadi kita sudah mencoba juga. Dan yang kedua ini, cobaan kita yang kedua adalah pada ID pelanggan 7 dengan sumnya adalah 171.000. Jadi nilai ini valid. Jadi itu dia tadi penggunaan fungsi dari group by dengan penggunaan fungsi sum juga di dalamnya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai fungsi inner join. Ini mana fungsi ini berfungsi untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Misalkan saja di sini kita ingin menghubungkan tabel transaksi dengan tabel pelanggan. Bisa kita lihat dulu isinya. Oke, jadi misalkan saja di sini kita ingin menampilkan ID transaksi, lalu ID pelanggan, dan juga total harga dari tabel transaksi. Pertama-tama di sini kita menggunakan fungsi select terlebih dahulu, lalu kita panggil nama tabelnya, yaitu tabel transaksi. Dan sini kita akan menampilkan ID transaksi yang pertama. Lalu kita di sini ingin memanggil ID pelanggan. Jadi ID pelanggan itu dari dua tabel. Ada pada tabel pelanggan dan tabel transaksi. Bisa kita tulis di sini transaksi atau pelanggan. Jadi misalkan saja di sini kita menggunakan pelanggan, ID pelanggan, koma, sekarang kita ingin menampilkan total harga dari tabel transaksi. Oke, jadi from itu tabel pertama transaksi, dan tabel kedua itu adalah pelanggan. Jadi tabel ini memiliki hubungannya pelanggan, lalu sini kita menggunakan on. Oke, maaf di sini ada kesalahan, ini join on. Kita buat yang sama atau kolom yang sama yang ada pada tabel pelanggan dengan tabel transaksi, yaitu ID pelanggan. Bisa kita buat transaksi titik ID pelanggan sama dengan pelanggan titik ID pelanggan. Jadi yang memiliki hubungan itu adalah foreign key dengan primary key. Jadi bisa kita langsung execute. Oke, jadi ini dia hasilnya.
Jadi tampilkanlah ID transaksi, ID pelanggan, dan total harga. Jadi bisa kita lihat, ini dia tampilannya. Dan misalkan saja di sini kita ingin membuat tabel lainnya. Tentu saja kita ingin menggunakan tabel detail transaksi. Detail transaksi dengan menu. Oke, kita coba sekarang. Bisa kita ke sini lagi. Ini bisa kita copy, Command C. Oke, jadi pertama-tama di sini kita hapus dulu. Ini kita ganti jadi detail transaksi. Yang dimana kita ingin menampilkan misalkan ID detail transaksi. Lalu di sini kita ingin menampilkan juga total pesanan. Bisa kita langsung klik. Dan misalkan saja pada menu, di sini kita ingin memanggil ID menu. Atau di sini bisa kita ganti detail transaksi. Jadi sama saja, baik detail transaksi maupun menu. Oke, lalu di sini kita ingin mengambil ID menu, yaitu harga. Oke, bisa kita ambil di sana. Kita ganti ini jadi menu dan harga. Oke, jadi from-nya adalah tabel detail transaksi. Dan inner join-nya adalah menu. Yang dimana detail transaksi itu adalah ID menu. Bisa kita di sini terus. Oke, jadi ada ID menu, dan untuk menu sendiri adanya ID menu. Jadi yang memiliki kesamaannya itu pada foreign key dan binary key. Bisa kita coba langsung dulu. Maka tampilan seperti ini. Jadi harga dari tabel menu, ID menu dari tabel menu, dan tabel detail transaksi, total pesanan dari detail transaksi, dan ID detail transaksi dari transaksi. Jadi itu dia penggunaan inner join yang pertama. Nah, untuk contoh inner join selanjutnya itu di saat kalian ingin menghubungkan lebih dari dua data. Misalkan saja di sini kita akan menghubungkan tabel detail transaksi, lalu tabel pegawai, pelanggan, dan transaksi. Oke, jadi bisa kita langsung buat di sini transaksinya, transaksi titik, misalkan ID transaksi, lalu transaksi dengan total harga. Oke, jadi menu karena kita tidak menggunakan tabel di sini, jadi hapus. Lalu ada ID pegawai dan pelanggan. Itu bisa kita taruh di sini. Pegawai, lalu pelanggan. Oke, jadi bisa kita lihat di sini pegawai dan pelanggan itu ID pegawai dengan ID pelanggannya itu terdapat juga pada tabel transaksi. Jadi kalian bisa ganti kata pegawai ini menjadi transaksi ataupun pelanggan juga menjadi transaksi. Oke, jadi ini dari tabel transaksi. Jadi caranya ini sama saja seperti sebelumnya, namun berbedanya pada penggunaan inner join. Jadi tabel transaksi ini berhubungan yang pertama dengan detail transaksi. Maaf, di sini kesalahan. Yang dimana primary key ataupun foreign key-nya adalah ID transaksi. Jadi bisa kita buat ID transaksi. Oke, maaf. Jadi on dulu. Jadi kita berulang ya, agar lebih jelas lagi. Inner join, lalu tabel transaksi yang berhubungan pertama itu adalah detail transaksi.
on. Nah, di sini baru kita buat detail transaksi, titik, lalu kita klik transaksi, sama dengan yang ada pada tabel transaksi juga, yaitu adalah ID transaksi. Oke, jadi itu inner join yang pertama, atau hubungan tabel pertama. Jadi bisa kita buat lagi untuk hubungan tabel yang kedua, yaitu tabel pegawai. Jangan lupa untuk klik on pegawai. Jadi yang sama itu adalah ID pegawainya. Sedikit ini sama dengan ID pegawai. Oke, jadi untuk hubungan tabel yang ketiga yaitu pada tabel pelanggan. Jangan lupa untuk on pelanggan, dan yang sama itu adalah ID-nya. Jadi ID pelanggan, transaksinya, titik, ID pelanggan. Oke, jika dirasa sudah, bisa kita langsung run. Oke, jadi sini saya kurang kena koma ya. Oke, jadi bisa kita langsung run. Oke, jadi inilah dia tampilan dari hubungan tabel transaksi, detail transaksi, pegawai, dan pelanggan. Jadi, untuk ID detail transaksi ini kita ambil dari tabel detail transaksi. Lalu untuk ID transaksi ini bisa kita ambil dari tabel detail transaksi ataupun tabel transaksi. Dan untuk ID pegawai maupun ID pelanggan juga seperti itu, bisa kita ambil dari tabel transaksi maupun tabel pelanggan ataupun pegawai. Dan total harga sendiri diambil dari tabel detail transaksi. Oke. Jadi itu dia tadi contoh untuk inner join yang memiliki hubungan lebih dari dua tabel. Nah, misalkan saja di sini kita ingin menggunakan yang namanya left join dan right join. Jadi bisa kita hapus dulu. Dan ini adalah kopian yang saya tadi copy. Dan di sini misalkan kita ganti atau kita lihat terlebih dahulu datanya. Jadi data sebelum menggunakan left ataupun right join seperti ini tampilannya. Dan kita coba untuk menggunakan left join. Kita tinggal ganti innernya menjadi left. Oke, jadi tampilannya sama seperti inner join. Jadi untuk left join ini dia akan menampilkan detail transaksi ID menu yang di sebelah kiri. Jadi ini yang ditampilkan adalah detail transaksi yang sudah mengalami transaksi pada ID menu. Oke, jadi bedanya dengan right, bisa kita lihat di sini sekarang. Right join. Oke, jadi tampilan di sini ada yang kosong atau null. Jadi right join ini menampilkan untuk bagian ini, menu ID menu. Jadi seluruh ID menu itu ditampilkan, namun total harga ataupun ID detail transaksi yang belum mengalami transaksi pada ID menu 4 misalkan, dan juga belum ada total harganya, itu dikosongkan. Jadi seluruh kolom ini dipaksa untuk keluar sehingga tampilannya adalah kosong. Dan untuk ID menunya seluruhnya keluar. Namun yang tidak memiliki detail transaksi dan total harga akan ditampilkannya adalah null atau kosong. Oke, jadi sekian mengenai fungsi-fungsi dari data manipulation language. Dan mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. Saya ucapkan terima kasih.